Water cooling budget 900.000 minta ada LCD display-nya. Ya nggak ada lah. Ada loh, Pak. Eh? Halo, selamat siang dari Jogja. Saya Andi dari Juara Media. Ini pertengahan September 2024. Kalau kita ingat-ingat zaman dulu, kalau kita ngomong I/O water cooler untuk CPU yang ada LCD display-nya, itu hampir dipastikan adalah barang premium alias harganya mahal banget. Karena memang hanya ada beberapa brand yang buat produk seperti itu. Contohnya NZXT, Kraken series juga dari dulu sudah ada seperti itu. Terus juga ada yang namanya Asus Ryujin dan juga beberapa produk premium lainnya yang harganya nggak bisa dibilang murah. Tapi makin ke sini ada beberapa produk alternatif yang ditawarkan dengan harga yang cukup terjangkau. Dan di video kali ini juga kita kedatangan dua buah I/O water cooling dari Darkflash, dan dua-duanya ini juga punya LCD display di atas water block-nya. Dan yang penting dua produk ini ditawarkan dengan harga yang sangat agresif. Ini yang kita bahas di video kali ini, Darkflash Nebula Series. Nebula Series Darkflash. Jadi ini adalah seri I/O dengan LCD-nya dari Darkflash yang cukup terjangkau. Dan kalau saya lihat di websitenya, ini ada dua tipe. Ada dua tipe. Yang pertama DV, tipe DV, dan tipe DN. Yang datang kita DN semua nih, DN 240, DN 360. Perbedaannya kalau secara visual kelihatannya di water block-nya nih. Kalau yang DV itu kotak, kalau ini bulat ya. Dan ada angka di belakang DN-nya ini untuk size-nya, teman-teman udah paham mungkin ya. Jadi yang 240 itu yang pakai fan 12 cm x 2, jadi 240 mm yang untuk dinginin radiatornya. Sedangkan yang 360 itu menggunakan 3 fan 12 cm, jadi lebih panjang kan radiatornya. Nah, ada extension satu huruf lagi di belakang size-nya ini, ada yang D, ada yang S. Ini beda ternyata. Yang D ini sebenarnya perbedaan dan dengan yang S itu di bagian LCD display-nya. Kalau menurut websitenya, secara umum size-nya sama nih, 2,1 inci. Cuman kalau yang D ini nggak bisa di-custom. Jadi apa yang ditampilkan di LCD tersebut tidak bisa di-custom, baik warnanya maupun image-nya. Tapi kalau yang S lebih customable, bisa diganti semua warnanya, tampilannya, dan juga image-nya bisa kita ganti melalui software-nya Darkflash. Dan secara umum panelnya juga berbeda. Kalau kita ngomong yang S, kalau kita lihat di websitenya itu sudah diklaim menggunakan IPS panel, sedangkan yang D itu tidak disebutkan menggunakan tipe panel apa. Selebihnya menurut saya kurang lebih sama, tidak ada yang berbeda. Jadi dari mulai support soketnya dan juga masalah performance-nya dengan spesifikasi water pump-nya juga sama dan fan-nya juga sama. Kita coba highlight ya. Yang pertama mereka highlight adalah support soketnya untuk Intel dan AMD sudah support yang terbaru Elga 1700 dan juga AM5 untuk AMD. Terus LCD display-nya sama-sama 2,1 inci. Terus juga ARGB, jadi fan yang dibawain untuk pasangan radiator ini sudah ARGB. Terus fan-nya juga high performance, mereka klaim untuk CFM-nya sekitar 61 something untuk airflow-nya. Sedangkan static pressure-nya di 1,26 dan noise level-nya maksimum di 30 desibel. Terus mereka juga meng-highlight masalah material untuk tubing-nya, untuk selangnya. Mereka klaim ini menggunakan IR dan juga EPDM untuk menjaga durability-nya. Copper base untuk water bulb-nya, aluminium untuk radiatornya, dan mereka bilang ini juga daisy chain, jadi harusnya ini memudahkan kita untuk dalam pemasangan. Jadi nyambung semua antar fan-fannya, jadi yang keluar itu cuma satu kabel doang untuk power dan satu kabel untuk RGB. Bayangannya seperti itu, nanti kita buka bareng-bareng. Itu aja, dan spesifikasi water pump-nya mereka bilang ini 3-stage water pump, jadi mereka bilang ini bisa mengalirkan liquid sampai ke 1,6 liter per menitnya. Itu kurang lebih seperti itu spesifikasinya. Perbedaan dari D dan S saya tadi sudah bilang hanya di LCD-nya. Kalau yang masalah 240 dan 360 masalah size radiatornya. Habis ini kita akan coba lihat, kita buka dulu seperti apa fisiknya, seperti apa paket penjualannya, baru habis itu kita coba performanya bagaimana. Ya udah kita buka dua-duanya. Jadi secara umum kalau nggak nyala mirip ya, identik, cuma beda size doang, dan kebetulan ini dua-duanya warna hitam. Tadi saya lupa bilang, setiap serinya ini punya dua pilihan warna, ada yang hitam, ada yang putih. Ya, coba kita lihat. Ya, bawahnya copper base memang sesuai klaim mereka, dua-duanya copper base, dan mereka juga bilang ini daisy chain kan.
Jadi memang outputnya itu cuma 2 kabel, yang dari 3 fan ini cuma 2 kabel, antar fan-nya sudah terinterkoneksi sendiri. Ini menyenangkan. Dan keluar dari kardusnya sudah dipasang fan-nya, jadi benar-benar praktis masangnya, nggak repot masang fan satu-satu ke radiatornya. Ini poin positif banget buat saya, karena mempermudah pemasangan. Fan-nya udah dipasangin, dan juga untuk output kabelnya ini sudah dikoneksikan juga menggunakan DC chain antar fan-nya. Jadi sebenarnya outputnya cuma 2, satu untuk PWM, untuk powernya, untuk bisa muterin fan-nya, dan satu ini untuk RGB header-nya, untuk mengatur warna fan-nya. Dan masing-masing kabel juga ada cabangnya, jadi kalau kita mau paralel dengan device lain, ini juga cukup memudahkan. Kita nggak perlu pusing-pusing cari PWM atau RGB hub ya, kalau memang motherboard kita terbatas header-nya. Dan dari water block-nya, itu hanya ada 2 kabel. Satu kabel PWM untuk water pump-nya, untuk motor pompanya, dan satu adalah kabel USB 2.0 di motherboard. Jadi ini harus dicolokin ke motherboard. Dari sinilah data pembacaan data suhu dan lain sebagainya didapatkan. Jadi dia akan membaca dari BIOS harusnya untuk pemantauan sistem PC kita. Ini yang S ya. Kalau yang D juga kurang lebih sama, tidak ada perbedaan, cuma size-nya doang. Karena saya tadi bilang di depan perbedaan cuma di LCD, dan ini kalau nggak nyala juga nggak akan kelihatan. Oke, kita akan coba habis ini. Jadi kita akan ada 2 poin di pengetesan kita kali ini. Pertama, performance-nya dulu nih. Kita akan coba performance-nya bagaimana untuk mendinginkan sistem sebuah PC. Nanti kita coba simulasikan dan kita bandingkan juga dengan database yang kita punya. Berikutnya, kita akan pasang dan kita akan coba lihat LCD-nya. Sekeren apa, seinformatif apa, seterang apa juga LCD-nya. Dan juga kita lihat software dari DarkFlash untuk mengcustom yang seri S ini. Kita akan coba lihat secara visual seganteng apa sih si DarkFlash Nebula series ini. Ayo kita mulai dengan tes performance-nya dulu. Oke, kita akan coba tes performance dulu. Jadi kita akan menggunakan testbed apa? Intel Core i9 14900K. Prosesor paling fenomenal sekarang ya. Selain cukup panas dan juga cukup boros, ini juga harusnya bisa mengetes kemampuan sebuah I/O di titik maksimalnya, karena memang dia butuh pendinginan yang serius banget. Testbed lengkapnya nanti saya akan lampirkan. Jadi intinya teorinya CPU sekarang itu performanya itu tergantung juga dari kemampuan si cooler itu. Semakin bagus kemampuan si cooler, otomatis performa CPU itu akan semakin tinggi. Kok bisa begitu? Ya, karena ketika si cooler itu bisa menjaga suhu CPU tidak menyentuh TG max, dia akan terus mencoba clock tertinggi yang dimungkinkan. Jadi kalau coolernya bagus, bisa dingin, nggak nyentuh TG max, dia akan terus meningkatkan clocknya dengan cara meningkatkan juga CPU package powernya, wattage yang dibutuhkan CPU untuk mencapai clock yang lebih tinggi. Dan ujung-ujungnya, kalau coolernya lebih baik, skor benchmark software tadi, SignBase tadi juga akan lebih tinggi. Nah, seperti itu yang akan coba kita lakukan nanti. Jadi kita akan lakukan SignBase R23 throttling test selama 10 menit. Kita akan coba pantau dari mulai average clock-nya dan juga CPU package power-nya, dan juga kita akan lihat skornya nanti. Harusnya semakin dingin, semakin tinggi skornya. Dan hasilnya nanti kita coba akan bandingkan dengan database kita. Kita juga pernah melakukan beberapa tes dengan spek yang sama, dengan environment yang sama juga. Harusnya nanti juga bisa menjadi acuan hasil perbandingan kedua I/O ini dengan database kita. Ayo kita mulai. Kita akan mulai dengan yang 240 mm Nebula DN240D. Kita jalankan throttling test 10 menit, kita rekam lognya, dan kita akan coba bandingkan hasilnya, hasil pembacaan log kita dengan 2 I/O 240 lainnya yang ada di database kita. Yang pertama dengan DarkFlash juga seri lama, Twister DX240. Berikutnya kita bandingkan dengan MSI Core Liquid E240. Gimana hasilnya? Ayo kita lihat. Kita mulai dengan CPU package power-nya. Kelihatan di sini kalau si Nebula DN240D ini paling tinggi rata-ratanya di 273 watt dia. Dan sedangkan MSI di 261 wattan, sedangkan yang Twister DX240 di 245 wattan. Lumayan kelihatan ya. Dan harusnya ini berimpact pada average clock-nya, dan terbukti juga di sini paling tinggi clock-nya si Nebula DN240D di 4,6 GHz rata-ratanya. Dan untuk yang MSI di 4,5-an, sedangkan yang Twister DX240 di 4,4-an. Dan harusnya dari dua teori ini, performance-nya, skornya si SignBase juga harusnya lebih tinggi. Ayo kita buktikan. Ya, kita bandingkan skornya, terbukti yang Nebula ini paling tinggi nih.
di sekitar 39.800-an, sedangkan yang MSI di 39.400-an, sedangkan yang Twister DX-nya di sekitar 38 ribuan. Jadi secara umum performanya oke banget ini. Oke, kita akan lanjut ke yang 360 mm. Kita coba yang DN 360S. Selanjutnya kita akan coba yang DN 360S. Dan sebagai pembanding kita akan menggunakan database kita dan kita akan bandingkan dengan Arctic Cooling Liquid Freezer 3 360 mm. Dan satu lagi kita akan bandingkan dengan NZXT Kraken Elite 360. Kira-kira gimana hasilnya? Ayo kita lihat. Untuk CPU package power kita lihat ya kurang lebih sama ya. Walaupun memang detailnya berbeda. Yang paling tinggi di sini justru yang Arctic 301 point something, yang NZXT 298-an, sedangkan yang nebulanya ini DN 360S ini 297,9. Tapi dari marginnya cuma sekitar 2-3 watt doang ya. Saya belum bisa bilang menjudge ini ada perbedaan performa yang signifikan. Mungkin ini juga margin error ya. Coba kita lihat untuk average clock-nya. Di average clock-nya juga kurang lebih sama. Jadi kalau kita lihat di sini memang paling tinggi ini di si Arctic ya, sekitar 4,96 giga. Sedangkan untuk yang NZXT 4,8-an, 4890 tapi gede 4890 hampir 4,9, sedangkan yang Nebula ini DN 360S ini 4,921. Ya, ini juga marginnya terlalu tipis menurut saya, nggak sampai 100 MHz, mungkin sekitar 50-an lah ya, sekitar 50 MHz. Dan kalau kita lihat hasil skornya juga kurang lebih sama, walaupun di sini NZXT lebih tinggi sekitar 40.700-an. Yang nomor 2 justru yang ini, Nebula ini, di sekitar 40.600, 40.590-an. Sedangkan untuk yang Arctic ini juga sekitar 40.400-an. Jadi perbedaannya menurut saya terlalu tipis. Jadi kalau kita mau generalisir, ini sebenarnya performanya kurang lebih sama ya. Karena kita juga tidak bisa membandingkan secara identik banget environment-nya. Tapi saya cukup salut dengan si Nebula ini, performanya bisa bersaing dengan dua pembanding tadi. Dan salah satunya yang Kraken itu juga termasuk yang terbaik sekarang dengan harganya juga yang nggak main-main ya, di atas 4 juta. Oke, habis ini kita akan coba fitur LCD-nya. Kita akan coba pasang di sebuah sistem, kita akan coba lihat monitoringnya seperti apa, software-nya seperti apa. Ayo kita mulai. Ya, tetap kita harus download softwarenya dan kita install dulu. Jadi DN240D ini nggak nyala kalau nggak ada softwarenya. Setelah kita launch softwarenya baru ada tampilan. Nah, kayak gini. Jadi tampilan softwarenya kayak gini, cukup sederhana. Nggak banyak yang bisa kita custom. Kita hanya bisa milih CPU select-nya, kita bisa milih prosesornya, terus CPU utilization-nya, dari CPU keberapa, terus juga RAM utilization-nya. Dan yang terakhir kita juga bisa milih CPU clock-nya. Kita mau nampilkan dari core keberapa untuk ditampilkan di LCD display-nya. Secara umum tampilannya cukup sederhana. CPU temperatur yang pertama yang paling besar tulisannya, terus CPU utilization, RAM utilization, dan core clock CPU. Dan ini nggak bisa di custom untuk warnanya ya, tetap akan warna biru seperti ini. Tapi paling nggak LCD-nya cukup terang, tajam juga, dan bisa menampilkan informasi-informasi yang mungkin kita butuhkan. Dan tentu akan membuat setup kalian jadi lebih keren. Untuk softwarenya Nebula DN360S sudah kita download dari website TechFlash dan sudah kita install, dan tampilannya kayak gini. Cukup sederhana. Jadi yang di halaman depan ini yang menampilkan informasi tentang prosesornya, CPU-nya. Dan ini ada modelnya juga, kebaca di sini Intel Core i9 14900K, ada frekuensinya, voltage-nya, dan juga power-nya. Dan informasi inilah yang tampil di layar LCD display I/O ini. Kelihatan kan real time ya, 55, saya juga 55 langsung. Dan ada tab kedua, ini informasi tentang GPU yang kita pakai, ada voltage-nya juga, ada power-nya juga, dan yang tab ketiga ini tentang fan dan water pump-nya. Terus di halaman kedua, ini tulisannya tulisan Cina ini, tapi ini theme select ya. Jadi ini untuk memilih tema yang sudah disiapkan. Ada beberapa preset yang sudah disiapkan. Kita tinggal pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Dan juga ada brightness settingnya di sini. Kita bisa menerangkan dan menggelapkan LCD display lewat menu ini. Lihat nih, itu gelap, terang. Dan kalau kita tidak puas dengan tampilan yang ada di sini, kita bisa mengcustom sendiri. Di halaman ketiga ini kita bisa mengcustom sendiri.
Kita tinggal klik tombol new di sini. Kita pilih backgroundnya dulu, bisa image, bisa GIF animasi. Saya udah download beberapa tadi. Ini Son Goku nih. Nah, kita pilih dan akan ada previewnya di sini. Dan kita bisa geser-geser untuk ngepasin image atau animasinya. Bisa zoom in, zoom out juga. Nah, kayak gini. Udah pas belum nih? Ya. Dan saya bisa tambahkan juga, misalkan teks atau status. Itu bisa kita tambahkan juga, bisa kita atur-atur. Dan nih ada status bar juga. Kalau sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, tinggal kita save. Dan tema ini akan keluar di menu pemilihan tema di halaman kedua tadi, di paling bawah. Nah, ini dia. Klik. Ya, keren. Keren dan cukup informatif dan juga cukup simpel ya interface-nya. Sudah kita tes performanya, sudah kita bandingkan juga, sudah kita coba lihat LCD display-nya dan juga software-nya, dan sekarang saya akan informasikan harganya. Yang DN240D ini dijual di harga 900 ribuan, sedangkan DN360S ini dijual di harga sekitar 1,7 jutaan. Ya, menarik loh ya. Sekarang nih ya 2024 bulan September kita bisa dapat sebuah I/O dengan performa keren dan ada LCD display-nya di bawah 1 juta rupiah, 900 ribuan doang. Dan kalau kita coba lihat performanya tadi, walaupun bukan yang paling bagus ya, saya pernah nyoba HyperFlow dari Montech lebih baik performanya, walaupun harganya jauh lebih mahal. Tapi dibandingkan Darkflash versi lama, itu jauh lebih baik pendinginannya, bahkan sedikit lebih baik dibandingkan MSI E240 yang harganya lebih mahal. Jadi menurut saya dengan harga segitu 900 ribuan ini jadi alternatif yang sangat-sangat menarik karena tadi ada LCD display-nya, walaupun nggak bisa di custom, cukup informatif, bisa menampilkan real time suhu prosesor kita dan juga beberapa parameter dari sistem PC kita. Sedangkan yang ini, yang 360S ini juga menarik. 1,7 juta, ada LCD display-nya yang cukup terang dari IPS juga panelnya dan bisa menyampaikan informasi-informasi yang kita butuhkan dan juga bisa kita custom gambarnya sesuai yang kita inginkan. Bisa bersaing dengan I/O 360 mm dari kelas premium ya, sekelas Kraken Elite. Walaupun nggak terbukti bisa lebih bagus, cuman perbedaannya tipis banget, 1,7 juta. Ya, jadi menurut saya dua-duanya ini punya value yang tinggi banget. Ya, sebenarnya kan ini ada dua seri ya. D series yang LCD-nya nggak bisa di custom dan S series yang LCD-nya bisa kita custom dan menggunakan panel IPS. Lain-lainnya sama ya, water pump-nya sama, material untuk tubingnya sama, dan juga kalau kita ngomong fan-nya juga bawaannya sama. Dan ternyata yang D series juga ada versi 360 mm-nya, dan yang S series juga ada versi 240 mm-nya, jadi DN240S. Dan semuanya itu juga ada versi warna putihnya yang dijual dengan harga sedikit lebih mahal. Oke, itu ya yang bisa kita sampaikan pada video singkat kali ini. Keren sih, 900 ribuan dapat I/O performa keren, ada bonus LCD-nya. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.